Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pian-pian semuaan? Hari ini ulun menemui pian lagi dalam acara kita Sanggar Kopi 1000 Inspirasi. Makacil, jolak laki, jolak bini, pepadan ulun, dasanak ulun, sahabat ulun, keluarga ulun semuaan. Ya, mudah-mudahan ulun doakan kita semuaan, khususnya warga kita di Banua kita juga dalam keadaan sehat walafiat, dan yang katakanlah kalau ada kemudian ada musibah sekarang ya, ada banjir kah, ya mudah-mudahan juga tetap bersabar di dalam konteks kehidupan kita. Ambil hikmahnya aja lah Julun, mungkin ada hal-hal yang pian ambil untuk ambil hikmahnya. Tapi bagi yang kita yang lain membantu juga Julun, itu menjadi sesuatu yang sifatnya berharga bagi mereka yang menjadi korban bencana itu. Nah, hari ini ulun teruskan berkisah tentang beberasih nih, karena momentumnya pas Julun. Momentumnya pasti berkisah tentang beberasih ini. Ada pian yang lebih sulit sih sebenarnya daripada beberasih fisik. Kalau beberasih fisik itu kan dia nyaman tadi, menggosok awak, lawan sabun, lawan sabut kah, lawan istilah sekarang spon kah, istilah dalam bahasa sekarang. Pokoknya lebih nyaman lah pian. Apalagi kalau soal beberasih muha itu banyak banget alatnya sekarang ini. Sampai ke salon orang gitu. Nah, ada satu pian yang diajarkan oleh guru ulun dahulu tentang beberasih yang lebih sulit sedikit. Apa itu? Beberasih fungsi dari fisik kita. Nah, pada saat pian beberasih tentang fungsi fisik ini, maka ini tentu akan merujuk, akan melihat kepada fungsi yang ada pada fisik kita. Nah, ambil yang nyaman-nyaman aja Julun, ulun dinasihati itu bahari umpamanya Jasidin, mata Jasidin. Nah, mata ini kayak apa caranya? Tentu yang dilihat adalah fungsi mata, bukan membasuh mata nih kadang. Membasuh fungsi mata artinya gini, selama ini Jasidin mata itu kan menggunakan kesan melihat apa aja. Nah, itu jadi fungsi mata itu kan fungsi mata itu untuk melihat gitu. Umpamanya Jasidin sekarang telinga, fisiknya telinga ini kelihatan di kita, telinga kita ini. Nah, sekarang kita gunakan kesan apa aja telinga kita ini, mendengar apa aja Jasidin. Ya kan? Tangan, nah sama tangan kita ini selama ini kita gunakan apa aja nih? Jangan-jangan ada menampar orang kah? Ya, ada menunjuk orang kah gitu? Atau begawi apa kita gunakan tangan kita? Gitu. Lalu Jasidin ada lagi itu batis tuh Jasidin. Kita menggunakan melangkah kemana aja selama ini batis ikam tuh Jasidin. Apakah melangkah ke tempat-tempat yang diridai Allah atau ke tempat-tempat maksiat Jasidin? Atau malah batis itu kesan menendang orang gitu. Ada ulun kisahkan pian bahkan menendang binatang gitu. Salam tuh kan batis ini. Nah, itu pian dicek ya nggih. Jadi semua apa yang ada pada fisik kita itu ada fungsinya. Nah, oleh karena itu fungsinya ini itu juga perlu dibersihkan. Nah, dengan cara apa kita membersihkan fungsi ini ya? Ini baru yang fisik kita yang kelihatan. Nanti belum bicara tentang fungsi-fungsi yang ada dalam diri kita yang ada kelihatan. Jadi yang secara kelihatan aja, tangan kita, mata kita, telinga kita, batis kita, muntung kita. Nah, ini penting juga nih, ini pada lonpiannya muntung nih. Ini kemana aja, apa aja yang kita ucapkan selama ini? Apakah ucapan kita itu membawa ketenangan, kebahagiaan bagi orang lain, bagi diri kita, atau justru menyakiti orang? Sekarang berubah lagi ya, kadang hanya muntung Pak aja, Ropandir nih mengetik di HP pian, di smartphone pian tuh, nah hari-hari pian share apa, itu kira-kira membuat orang tenang kah atau membuat orang susah kah? Tapi kirakanlah pian selama ini menjelang momentum beberasih ini, nah Julun kita, tapi kirakanlah kita untuk kemudian membersihkan fungsi-fungsi daripada fisik kita itu. Nah, ini yang istilah kayak ulun bahari Jasidin. Nah, kayak apalagi menjelang bulan puasa atau bukan juga selama puasa nanti ya, ini penting memberasihi fungsi fisik ini. Nah, apa caranya ini kan? Karena ya mata itu melihat ya, kemudian tangan kita itu kita gunakan, tapi bisa saja juga menyakiti orang. Muntung kita berpandir, bisa saja kita juga menyakiti orang. Ya, mata kita memandang, memelotot, bisa saja orang kesinggung. Kaki kita melangkah, kadang-kadang melangkah kepada hal yang tidak baik dalam kehidupan, atau kita gunakan juga untuk hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan.
Lalu kayak apa caranya julung ngai untuk kemudian kita membersihi fungsi fisik ini? Memang secara logika, secara akal ya jangan lagi digunakan untuk hal-hal yang sifatnya menyakiti orang lain. Ya kan? Apa aja? Mata gunakan memandang yang halal-halal aja, muntung memakan yang halal-halal aja, menyambati yang halal-halal saja. Ya, semuaan yang ditujukan untuk kebaikan, yang membawa kebaikan dalam kehidupan, yang halal-halal aja gitu. Tapi kayak apa yang sudah telanjur? Setahun nanti kita ini kan manusia biasa, kayak ulun nih rancang bepandir, mesti banyak salah pandir juga. Lawan pian bisa aja juta salah-salah, ulun pian tersinggung segala macam ya. Maka ulun mohon maaf ampunnya kalau tersinggung itu. Nah, disinilah seorang ahli hikmah itu menasihati pian. Ini sekali lagi dalam konteks pribadi ulun ya. Ini bukan sesuatu yang sifatnya apa istilahnya hanya pengalaman pribadi ulun aja ulun sampaikan ke pian. Jadi pian hendak percaya atau menurut itu terserah pian aja. Ini sebenarnya pengalaman aja. Maka jasidin juga anggota tubuh kita yang kita gunakan fisik kita itu kita tobatkan ya juga. Nah, menobatkan, meminta maaf lawan Tuhan sama Allah terhadap fungsi-fungsi yang selama ini kita gunakan. Sehingga diajarkan dulu ke ulun ya pada saat berwudu jasidin, pada saat membasuh tangan minta maafkan tentang tangan-tangan yang selama ini bisa menyakiti orang. Pada saat membasuh muha, jasidin, minta maafkan mata kita, muha kita yang barangkali selama ini juga menyakiti orang termasuk mulut kita. Pada saat membasuh kaki, sidin, tobatkan juga kaki ini. Ya. Bahkan ada istilah yang secara umum itu sidin mandi tobat ke seluruh aspek yang ada di tubuh kita. Tapi ulun hanya mengajak kepada diri ulun dan mungkin juga kalau bermanfaat bagi pian, kada salah juga pian meminta ampun lebih rinci terhadap perbuatan-perbuatan yang dianggap itu dilakukan oleh anggota tubuh kita yang selama ini bisa saja bertentangan dengan ajaran-ajaran agama kita. Mudah-mudahan dengan kita kemudian menobatkan anggota tubuh kita, fisik kita, kita ngarannya membarasihi fungsi fisik kita. Sehingga ke depan kita bisa lebih hati-hati lagi untuk menggunakannya. Jangan sampai kemudian ini tersalah dalam menggunakan fungsi fisik ini. Ini kisah ulun hari ini ya, sama-sama kita menata lagi julun fungsi fisik kita ini ya, karena semuanya itu dari rahmat dari Yang Maha Kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam secangkir kopi 1000 inspirasi.